Di kaki Gunung Bromo, tepatnya di Desa Sumberjo, terdapat sebuah hutan lebat yang dikenal sebagai hutan beringin merah. Penduduk setempat selalu menghindari jalur itu setelah senja karena ada cerita lama tentang gamelan hitam yang terdengar di antara derak ranting. Konon, pada tahun 1973, seorang dalang bernama Jaka Suroboyo bersama rombongan pemain gamelan menggelar pertunjukan di sebuah clearing untuk merayakan panen padi. Saat klimaks, suara gong tiba-tiba memekakkan telinga. Lalu api melesat dari tanah, menelan semua pemain. Hanya satu orang yang selamat. Seorang dukun muda bernama Ki Arif, yang bersumpah tidak pernah mengulangi gamelan di hutan itu. Sejak kejadian itu, warga Sumberjo melaporkan suara gong, kenong, dan jender yang melantun di tengah kegelapan, meski tidak ada instrumen yang terlihat. Pada suatu malam Rani, seorang mahasiswi antropologi yang meneliti tradisi musik Jawa, memutuskan masuk ke hutan untuk merekam suara tersebut. Ia membawa perekam, senter dan sesajen kelapa serta daun sirih sebagai penangkal. Saat menembus semak, ia mendengar dentuman gong yang berirama, seolah ada orkestra tak terlihat di sekelilingnya. Rani menurunkan perekam, dan berusaha menemukan sumber suara. Di tengah lapangan terbuka, terdapat sebuah beringin tua, dengan akar yang melingkar menyerupai pipa organ. Di bawah pohon, ada sekop tanah yang terangkat, mengeluarkan aroma dupa basi. Tanpa sadar, Rani menyalakan sesajen, lalu tiba-tiba tanah bergetar dan muncul sosok bayangan berbaju hitam, wajahnya tertutup kain batik lusuh. Bayangan itu mengangkat tangan, menepuk gong tak kasat mata, dan suara gamelan menjadi lebih keras, menggelegar hingga telinga Rani terasa pecah. Rani berlari keluar, tetapi setiap langkahnya diikuti dentuman kenong, yang menandai jejaknya. Ketika ia sampai di pinggir hutan, ia menemukan sebuah batu nisan berukir nama Jaka Suroboyo, pemain gamelan terakhir. Di atas batu, terukir pula tanggal 17 Agustus 1973, hari yang sama saat tragedi itu terjadi. Rani menoleh, dan di antara pepohonan, ia melihat sosok Ki Arif, kini berwajah tua, memegang batang bambu, yang bergetar seperti senar gamelan. Dengan suara serak, Ki Arif berbisik, "Jika kau mendengar, kau harus mengganti tempat mereka." Rani terdiam, menatap perekamnya yang kini menampilkan rekaman suara gamelan tanpa henti. Ia sadar bahwa suara itu bukan sekadar hantu, melainkan sebuah perjanjian gelap. Ketika ia mencoba mematikan perekam, suara itu justru beralih menjadi teriakan ratapan. Di luar hutan, warga desa menemukan rumah Rani terbakar, namun di dalamnya hanya tersisa satu set gamelan kayu yang dipenuhi goresan "Jangan ganggu kami." Hingga kini, setiap kali ada pemuda yang melewati hutan, mereka mendengar gong berdering, menunggu siapa yang akan menggantikan Jaka Suroboyo. Ikuti terus cerita lainnya, hanya di Mistik Nusa.